Ada ustadz nggak berjenggot, jangan diikut. Ada kiai nggak berjenggot, jangan diikut. Ada tokoh agama nggak berjenggot, jangan diikut. Tapi ketika dikatakan berjenggot itu wajib, maka orang yang tidak berjenggot itu haram. Kalau seorang istri menyuruh suaminya mengerok jenggot tapi karena tidak senang dengan yang ada pada Nabi, maka ini berbahaya, bisa murtad dengan demikian. Jadi genggamannya begini ya, bukan begini. Orang genggamannya gimana? Ah, clear. Begini maksud. Dosanya bukan karena nyukur jenggotnya, tapi dosanya karena mengingkari tentang ketentuannya. Beliau itu merapikan jenggotnya kalau lebih dari segenggam. Lebih dari segenggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat dan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, berjumpa kembali ya dengan kami, channel yang membahas tentang kajian-kajian ataupun hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, untuk kesempatan kali ini akan kita bahas yaitu mengenai hukum memelihara jenggot atau memotong jenggot. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bersama ustadz-ustadz yang akan kita tampilkan yaitu mengenai hukum jenggot dalam pandangan Islam. Dalam hukum Islam itu memelihara jenggot itu wajib atau sunnah atau mubah, dan bagaimana mencukurnya, disunahkan ataukah diharamkan atau apakah hukumnya. Untuk lebih jelasnya kita ikuti penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah kami kumpulkan dalam video ini. Baik, untuk kesempatan kali ini ya, yang pertama kali akan admin tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas. Bagaimana penjelasan atau pandangan beliau terhadap hukum daripada memotong jenggot ataupun memelihara jenggot. Bagaimana hukumnya? Inilah penjelasan beliau. Mari sama-sama kita dengarkan. Nabi kalau wudhu mengambil air dimasukkan ke jenggotnya, menunjukkan bahwa sini Nabi bagaimana? Berjenggot. Nabi berjenggot. Yang ditiru Nabi atau yang lain? Yang ditiru Rasul berjenggot. Jangan disebutkan tokoh-tokoh yang nggak punya jenggotnya, yang memang kehidupannya menentang sunnah. Ini kan kebodohan. Ada orang sudah belajar di Timur Tengah, dapat gelar doktor, pulang jadi orang bodoh. Astagfirullahaladzim. Belajar di Timur Tengah, disebutkan tokoh fulan nggak berjenggot. Kenapa nggak disebutkan Nabi SAW? Ada ustadz nggak berjenggot, jangan diikut. Ada kiai nggak berjenggot, jangan diikut. Ada tokoh agama nggak berjenggot, jangan diikut. Yang diikut Rasulullah SAW berjenggot. Dan ini sunnahnya beliau. Sunnah ini sunnah yang wajib. Karena apa? Nabi memerintahkan, u'ful liha, adalah kamu pelihara jenggot kamu. Wa arkhul liha, panjangkan jenggot kamu. Wahfu syawarib, rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus, adalah kamu nyalahi orang majusi. Perintah. Maka sepakat para ulama semuanya ini. Artinya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri dan lainnya sepakat tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot. Haram. Orang yang berjenggot hukumnya dosa besar. Dia menyalahi perintah Allah. Yang wajib dia menyalahi perintah Rasulullah. Rasul yang suruh memanjangkan jenggot, memelihara jenggot. Mencela orang berjenggot itu hukumnya dosa besar. Baik, itu ya tadi penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas, bahwasanya beliau menjelaskan Rasulullah SAW itu berjenggot, maka wajib hukumnya memelihara jenggot dan haram hukumnya ketika memotong jenggot ya. Karena jenggot menurut penjelasan beliau itu adalah sunnah yang wajib ya, jadi wajib dan diharamkan untuk memotongnya. Itu penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas.
Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana penjelasan beliau tentang memelihara jenggot ataupun hukumnya mencukur jenggot. Baik, sama-sama kita dengarkan. Di Madinah itu tidak semuanya orang Islam. Orang di Madinah Yahudi tidak ada semua tiga. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa. Di situ juga banyak orang Majusi yang berdagang. Karena Madinah itu dekat dari Syam. Negeri Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Jadi dia kota lintas. Maka untuk membedakan antara Islam dengan Yahudi, Islam dengan Majusi, perlu ada identitas. Kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi rambutnya putih. Bagaimana? Maka catlah rambut kamu. Cat. Itu makanya rambut orang Islam itu dicat pakai hinai. Pirang. Siapa yang pirang? Itu Islam. Membedakan diri dengan Yahudi. Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan Yahudi. Yahudi itu kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Membedakan Yahudi dengan Islam, qassus syarib wa'ful liha. Potonglah kumis, biarkan jenggot. Hadisnya sahih. Qassus syarib, potong kumis, wa'ful liha. Panjangkan, biarkan jenggot panjang. Abdullah bin Umar jenggotnya itu qabdah itu baru potong. Amar perintah di situ apakah mengandung makna wajib? Menurut mazhab Syafi'i berjenggot itu hukumnya sunat, tidak wajib. Jadi bapak, ibu, adik, ibu tidak. Bapak, adik-adik remaja, ini berjenggot, bagus. Jangan potong. Yang sudah berjenggot bagus. Tapi ketika mengatakan jenggot itu wajib, di situ masalah. Karena kalau wajib lawannya haram. Tapi kalau dia sunat, tidak masalah. Sunat yang berjenggot bagus. Tapi ketika dikatakan berjenggot itu wajib, maka orang yang tidak berjenggot itu haram. Orang yang terus-menerus melakukan perbuatan haram, itu berarti orang itu fasik. Orang yang fasik tak boleh jadi imam. Orang yang fasik tak boleh jadi ustad. Ini efek mewajibkan luar biasa. Makanya kecuali semua ulama mengatakan wajib, tahu-tahu Abdul Somad sendiri mengatakan sunat, baru tak boleh. Itu saya tulis karena banyaknya masalah ini. Saya tulis pendapat ulama, hukum berjenggot itu sunat, tidak wajib. Sunat. Yang sudah berjenggot bagus. Yang selama ini ragu-ragu mau berjenggot bagus. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai hukum daripada memelihara jenggot dan memotong jenggot. Menurut penjelasan beliau tadi bahwasanya memelihara jenggot itu adalah sunnah ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan perintah itu menurut daripada mazhab Imam Syafi'i itu perintahnya berbentuk sunnah ya, bukan wajib ya. Baik ya, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau atau pemahaman beliau tentang hukum memelihara jenggot atau memotongnya. Baik, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Melihara jenggot. Nabi punya jenggot. Bagi yang bisa berjenggot, silahkan berjenggot, dan itu adalah termasuk mengikuti baginda Nabi SAW. Dan Nabi punya jenggot qabdah, segenggam, bukan terurai panjang seram. Qabdah yang ganteng, bersih. Nabi berjenggot. Yang jelas jenggot adalah termasuk bagian yang perlu dilestarikan kalau memang orang berjenggot. Perlu dilestarikan. Selagi Anda masih bisa berjenggot, jangan dihilangkan. Ada orang tidak punya jenggot. Kecuali putri. Kalau perempuan berjenggot jangan. Ini adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan mengerok jenggot hukumnya haram. Dan kita harus tahu itu hukum. Sebagian ulama mengatakan bagi yang berjenggot itu kok membersihkan jenggotnya adalah hukumnya haram sebagian.
Sebagian lagi mengatakan sampai hanya derajat makruh. Tapi apapun bentuknya kami tetap menghimbau. Biarpun ada dua pendapat semacam ini, yang punya jenggot silahkan dipelihara jenggot Anda. Baik. Seorang istri, ya pengen senang-senang sama suaminya. Kalau jenggot mungkin tambah 10 tahun umurmu. Tapi kalau tidak berjenggot, lebih mudah lagi misalnya. Kalau seorang istri menyuruh suaminya mengerok jenggot tapi karena tidak senang dengan yang ada pada Nabi, maka ini berbahaya, bisa murtad dengan demikian. Nah, kalau seorang istri karena tidak senang, wah tidak senang berjenggot. Nabi berjenggot loh ya. Itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai memelihara jenggot atau mencukur jenggot. Beliau tadi sudah menjelaskan hukumnya ya. Baik. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Firanda. Bagaimana penjelasan beliau tentang memelihara jenggot ataupun mencukurnya. Baik, sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Firanda. Para ulama telah sepakat bahwasanya mencukur habis jenggot, ini kalimatnya halq. Ini kita harus tahu mana tempatnya ijma ulama yang tidak boleh, mana yang masih khilafiyah, agar kita bedakan. Yang di sini disebutkan para ulama, ijma ulama mencukur habis jenggot tidak boleh, termasuk muslah. Ya. Ini perkataan Ibnu Hazm menukil ijma dalam kitabnya Maratibul Ijma. Ya, Ibnu Hazm punya kitab judulnya Maratibul Ijma, menyebutkan ijma para ulama. Beliau mengatakan ulama telah sepakat mencukur habis, menggundul jenggot termasuk muslah, tidak diperbolehkan. Ini dari mazhab Zahiri. Ibnu Taimiyah dari mazhab Maliki mengatakan, yahrumu halqul lihyati lil ahaditsis sahihah wa lam yubihu ahadun. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, diharamkan mencukur gundul jenggot karena hadis-hadis yang sahih melarang akan hal tersebut dan tidak seorang ulama pun yang membolehkannya. Membolehkan mencukur habis apa? Jenggot. Al-Ala'i dari mazhab Hanafi, beliau mengatakan, innal akhdha minal lihya dunal qabdah kama yaf'aluhu ba'dul magharibah wa mukhannathatur rijal lam yubihu ahadun. Sungguhnya memotong jenggot di bawah genggaman. Jadi kalau mencukur jenggot di bawah genggaman, apa namanya? Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama membolehkan. Yang tidak boleh di atas apa? Genggaman. Di atas genggaman. Kalau lebih panjang dari genggaman dicukur di sini, masih ada ulama yang membolehkan. Jadi, adapun kalau di sebelum genggaman maka tidak diperbolehkan. Jadi genggamannya begini ya, bukan begini. Orang genggaman gimana genggamannya ini? Ah, clear. Begini maksudnya. Atau begini di bawah, bukan juga begini. Di bawahnya ya. Bukan di sini kata jenggot. Jadi yang di bawah sini masih ada yang membolehkan. Sebagian sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, tatkala beliau manasik haji atau umrah, tatkala beliau bertahallul, beliau cukur rambut beliau, menggundulkan janggut beliau, dan jenggot beliau juga beliau rapikan. Ini dalil bahwasanya sebagian ulama membolehkan. Ya, dan ini ma'ruf perkataan Syekh Albani rahimahullah, dan sebagian sahabat berbuat demikian. Namun dibantah oleh sebagian ulama yang lain yang menyatakan bahwasanya itu adalah ijtihad dari Ibnu Umar. Oleh karenanya jenggot Nabi dikenal panjang, jenggot bapaknya Umar bin Khattab juga dikenal apa? Panjang. Dan terbukti Ibnu Umar memotong jenggotnya tatkala manasik saja. Manasik saja, bukan setiap kali panjang beliau cukur, enggak. Seakan-akan beliau mengkiaskan dengan masalah mencukur rambut, akhirnya jenggot juga apa? Dirapikan. Ini menunjukkan ijtihad beliau. Intinya kalau di bawah ini masalah khilafiyah, tidak bisa kita ingkari karena ini masalah apa? Khilafiyah. Masalah khilafiyah. Namun kalau di bawah ini tidak boleh. Lihat perkataan Al-Ala'i, innal akhdha minal lahyi dunal qabdah. Mencukur jenggot di bawah dari genggaman tangan, artinya lebih sebelum genggaman tangan, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang Maghrib dan juga dilakukan oleh para bencong-bencong, lam yubihu ahadun, tidak seorang pun yang membolehkan. Wa akhdhu kulliha min fi'li yahudil Hind wa majusil aajim, dan mencukur habis jenggot ya merupakan perbuatan orang-orang Yahudi India dan orang-orang Majusi, orang-orang yang aajim ya. Orang-orang ajnabi yang tidak bisa berbahasa Arab. Ini perkataan Al-Ala'i bahwasanya kalau di bawah ini, kalau berarti mengisyaratkan bahwasanya kalau mencukur jenggot di bawah apa namanya? Lebih daripada genggaman, ini masalah khilafiyah, masih banyak yang bolehkan. Tapi kalau sebelum genggaman tangan, ini yang jadi tidak dibolehkan oleh seorang pun, kata beliau. Abul Hasan Al-Qattan Al-Maliki, sekarang dari ulama Malikiyah. Lihat semuanya menyebutkan ijma. Ulama Zahiriyah, ulama Hanabila, ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah.
Wattafaqu ala anna halqal lihyati muthlatun la tajuz. Para ulama telah sepakat bahwasanya mencukur gundul habis jenggot tidak diperbolehkan. Baik, tadi itu ya penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja mengenai hukum memelihara jenggot dan hukum memotongnya ya. Tadi beliau sudah menjelaskan dengan detail. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan juga dari Ustadz Adi Hidayat ya. Bagaimana penjelasan beliau tentang memelihara jenggot ataupun mencukur jenggot. Baik, sama-sama kita dengarkan. Di tempat kerja saya dilarang memelihara janggut. Namun saya tetap mempertahankan dengan alasan agama Islam harus ditegakkan. Jangan selalu ditindas, Masya Allah. Tetapi atasan saya memberi pilihan pindah ke tempat kerja atau dipotong janggutnya. Ya. Janggut itu dicukur bukan dipotong. Ya. Cukur. Potong dengan lehernya. Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Tapi akhir karim pertama, saya mengapresiasi dan mendoakan kepada Allah supaya Allah menjaga iman antum. Luar biasa. Ini satu hal yang sangat baik, ada sesuatu yang tertanam, dan itu menjadi satu hal yang sangat istimewa. Semoga Allah jaga kebaikan-kebaikan itu. Pertama, antum belajar dulu fikih, tentang fikih aulawiyah, fikih prioritas. Jika memang keinginan kuat antum untuk menjaga itu, sunnah itu, jenggot terus tumis sunnah. Ingat ya, sunnah itu artinya bila dijaga, dikerjakan berpahala. Bila dalam kondisi tertentu tidak mampu untuk mempertahankan atau menunaikannya, maka tidak ada dosa bagi antum. Kecuali dalam kondisi antum sengaja mengingkari sunnah dan sebagainya, maka di situ ada maksiat yang dikerjakan. Dosanya bukan karena nyukur jenggotnya, tapi dosanya karena mengingkari tentang ketentuannya. Baik teman-teman sekalian, coba lihat fikih aulawiyah. Jika memang pekerjaan yang dimaksudkan menurut Anda ada pilihan alternatif yang lain dan sebagainya yang memudahkan Anda bisa memelihara itu dengan baik, silahkan. Anda bisa beralih, karena rizki itu tidak akan mungkin Allah persulit, dan rizki itu tidak akan mungkin tertukar. Tapi kalau dalam proses itu Anda merasa berat, merasa sulit dan sebagainya, maka dalam penyesuaian itu Anda silahkan pilih untuk meneruskan pekerjaan. Di situ Anda sesuaikan, kecilkan dulu, tipiskan, masih protes sambil mencari pekerjaan yang lain, supaya bisa menyesuaikan dengan hati Anda. Dan terus di situ berdoa kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Saya punya keyakinan Allah akan berikan jalan keluar. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ya mengenai hukum memelihara jenggot dan hukum mencukurnya. Beliau tadi menjelaskan bahwasanya memelihara jenggot itu adalah sunnah. Baik, dan selanjutnya yang terakhir kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalama, bagaimana penjelasan beliau tentang mencukur jenggot. Riwayat Ibnu Umar ya, beliau itu merapikan jenggotnya kalau lebih dari segenggam. Lebih dari segenggam. Walaupun sebagian ulama tidak mengambil asar Ibnu Umar itu, mereka mengambil sabda Rasulullah SAW, a'ful liha, Nabi mengatakan biarkan jenggot. Maka mereka tidak merapikannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi dua pendapat itu dua-duanya boleh. Oke, itu ya tadi terakhir penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalama. Kita sudah dengarkan dan kita sudah dengarkan semua ustadz-ustadz yang admin tampilkan dalam video ini. Mungkin ada sedikit atau banyak perbedaan dari satu ustadz ke ustadz yang lain. Maka mana yang kira-kira Anda yakin, silahkan ikuti dengan tetap saling menghormati penjelasan atau pendapat dari ustadz yang lain yang mungkin sama-sama mempunyai dalil. Baik, itu ya untuk kesempatan dalam video ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.